Indikator lain yang sering dipakai selanjutnya itu adalah MACD. Jadi moving average ini memiliki turunan, yaitu moving average convergence divergence. Jadi kita bisa masukkan di bagian indikator MACD, di mana ini juga posisinya sama, teman-teman. Jadi dia memiliki garis sinyal. Umumnya garis sinyal itu berwarna merah atau biru. Jadi dengan konsep yang sama, jadi moving average convergence divergence itu memiliki areal yang namanya areal netral atau yang namanya nol. Kemudian dia memiliki garis sinyal yang biasanya berwarna merah. Dia akan bergerak seperti ini. Nah, ketika MACD terjadi golden cross, ini garis golden cross itu berarti dia memotong dari bawah ke atas. Jadi garis sinyal merupakan kunci. Jadi momen inilah yang dinamakan dengan golden cross MACD, dan itu merupakan buy signal. Nah, kita coba perhatikan. Di mana ketika BNI terjadi buy signal di sini, harga sahamnya kemudian menyusul naik. Begitu juga ketika terjadi dead cross di sini, harga sahamnya pun turun. Ketika terjadi dead cross di sini, harga sahamnya melakukan penurunan terus. Nah, begitu juga kita mau coba lihat ketika terjadi golden cross di sini, yaitu garis sinyal yang merah, yang putih memotong yang di atas. Ketika terjadi hal seperti ini, harga saham BBNI naik kenceng. Ketika dia dead cross, yaitu di sini, harga saham BBNI turun kenceng. Jadi sesederhana itu penggunaan MACD. Dan MACD memiliki garis areal yang dinamakan dengan nol, yaitu titik negatif dan positif. Jika pergerakan garis ini bergerak ke atas, maka ini artinya pergerakan sahamnya menjadi uptrend, yaitu jika kita lihat di sini, maka areal ini merupakan areal uptrend, yaitu di sini. Nah, ketika dia menembus areal bawah, maka ini sudah menjadi areal downtrend bagi MACD, yaitu pergerakannya melemah alias di bawah nol. Jadi seperti ini salah satu cara penggunaan MACD. Nah, selanjutnya kita bisa mengcombine. MACD ini belakangan dinilai sebagai pergerakan yang terlalu lambat karena sifatnya lagging. Ketika sudah banyak pergerakan harga, contohnya dia sudah naik 5%, MACD-nya baru kasih golden cross. Ya, kita ketinggalan dong 5%. Sehingga dari itu, muncullah satu indikator baru yang namanya stokastik. Pada dasarnya sama. Jadi, hanya stokastik ini menilai tren lebih cepat karena sifatnya itu leading, dia memimpin lebih duluan. Nah, sebagai contoh, cara penggunaan stokastik yang benar adalah seperti ini. Stokastik ini sendiri pada dasarnya sama, memiliki areal yang namanya golden cross dan dead cross, tapi yang paling penting dia memiliki sinyal yaitu di 80 dan 20. Ketika dia menyentuh areal 80 dan 20. Nah, ketika areal stokastik menyentuh ke bawah 20, maka ini merupakan sinyal bahwa yang sering dikatakan sebagai oversold, yang artinya jenuh jual. Jenuh jual artinya apa? Penjual sudah jenuh, sederhana saja. Sehingga ketika penjual sudah jenuh dan sinyal sudah mulai naik ke atas, maka ini merupakan buying signal. Ingat, jangan pernah coba-coba melakukan spek buy sebelum sinyal ini di crossing di angka 20. Karena apa yang menjadi oversold itu akan tetap oversold hingga sampai ada sinyal yang diberikan oleh stokastik untuk melakukan perubahan dari oversold untuk menuju overbought. Jadi ketika ada hal seperti ini merupakan buying signal. Kita kasih contoh. Nah, ketika BBNI terkoreksi di awal tahun 2020, terkoreksi yang cukup dalam, sinyal stokastik memasuki areal di bawah 20. Dan dia mulai crossing di atas. Dan ini merupakan areal spek buy yang paling baik. Sementara kalau kita menggunakan MACD, sinyalnya diberikan di sini. Terlambat dibanding dengan stokastik. Nah, sebagai contoh lain, ketika saham BBNI sudah mengalami kenaikan yang luar biasa di sini,
Stokastik sudah memberikan sinyal sell, yaitu turun dari 80 ke bawah. Tapi MACD-nya belum. Sorry. Tapi MACD memberikan sinyal sell itu di sini. Sehingga kita akan telat mengambil posisi. Jadi seperti itu cara penggunaannya, di mana stokastik. Ketika kita melihat pergerakan harga ada reversal, yaitu dari bawah 20 naik ke atas, itu merupakan sinyal beli. Seperti ini salah satu contoh sinyal beli yang diberikan oleh stokastik. Dan ini merupakan sinyal jual. Perhatikan harganya setelah itu. Ketika dia mulai naik lagi, dari 20 naik ke atas, itu merupakan sinyal beli. Jadi sederhana banget cara penggunaan stokastik dan MACD, di mana untuk seorang trader yang bisa mengambil momentum, pengen mengambil momentum, maka gunakanlah stokastik. Tapi jika ingin menunggu konfirmasi yang lebih aman, maka gunakanlah MACD. Maka karena soalnya sinyal yang diberikan stokastik itu bisa false. Nah, sebagai salah satu contoh false-nya gimana? Ini contoh. Di sini BBNI memberikan sinyal buy. Sebentar doang. Kalau teman-teman beli kejebak di sini. Tuh, di sini sebentar beli ini. Tapi kemudian dia masuk lagi ke bawah. Nah, sehingga teman-teman ada potensi floating loss di sini. Sementara biasanya MACD ini belum kasih sinyal. Nah, tapi di sinyal kedua, di sini, dia sudah memberikan duluan. Biasanya MACD memberikan sinyalnya di sini. Jadi ini teman-teman bisa kombinasikan untuk kedua penggunaan ini. Teman-teman mau menjadi leading atau mau menjadi lagging. Nah, itu kembali the choice is yours.